hari Minggu, Wah, waktu free time saya. kita yang minta maaf nih Pak, kita minta waktu Bapak pas lagi free time nih Pak. Nggak apa-apa. Seneng kok. Iya, oke. Terima kasih juga dari MC, dari Rizky dan juga Andika yang sudah memberikan kontrol acara kepada saya. Eh, Terima kasih juga nih teman-teman dari peserta latihan kepengurusan. Jadi ini Pak, jadi hari ini itu acaranya adalah acara latihan kepengurusan. Latihan kepengurusan mempersiapkan mereka di organisasi KMFE, KMPS, akuntansi dan juga manajemen gitu Pak. Jadi sebelum mereka menjabat dilatih dulu nih kepengurusannya gitu Pak. Oke, hebat tuh, hebat. Dan yang paling penting kan yang paling penting itu menurut saya sih Pak ya, di organisasi itu ada manajemen waktu dan juga SDM. Manajemen waktu dan SDM dan saya melihat Bapak ini sebagai sosok yang tepat untuk menyampaikan ini kepada kita gitu. Untuk yang terdekat ini, Pak. Oke, sampai saya kemarin waktunya digeser ya. Iya, Minta Bapak maaf. Bapak prioritas lah, yang lain mah santai. Oke. Ya. Untuk anak manajemen sih mungkin udah beberapa orang tahu lah ya, tahu Pak Bambang karena beberapa kali juga diajar sama Pak Bambang dan tapi untuk anak akuntansi mungkin yang belum mengenal nih. Boleh Kiki di share screen resumenya Pak Bambang? Kita kenalkan nih Pak Bambang nih. Oke. Kita bisa lihat di sini Pak Bambang Eko Samyono, Dr. M Bambang Eko Samyono, STMM CHRP. CHRP itu apa Pak ya? Itu kompetensi untuk human resource. Jadi untuk SDM ya. Oh, luar Gitu. biasa. Luar biasa. Ini udah ada di namanya loh untuk kompetensi human resource-nya. Oke. Pak Bambang ini saat ini di UAI per September 2020 Pak ya, menjadi Operation Director Pak ya. Iya, cooperation, kerjasama. Kerjasama. Oke. Dan di sini kita bisa lihat di kompetensi sumerinya Pak Bambang. Business coach, edupreneur dan HRD practitioner, marketing and sales, ada market analysis, marketing plan, marketing strategi, product development, marketing mix, prospecting and selling, self-development program, community development, small medium business development, training and development business, need assessment, training and development need analysis, training design and delivery, leadership and facilitating groups, human resource development, organizational development, industrial relationship, and compensation and benefit. Ini kalau kita lihat dari competency summary-nya, Pak Babang ini jago banget pemasaran kayaknya nih apa ya? Sebenarnya kompetensinya lebih banyak pemasaran sama SDM sih sebenarnya ya. Iya. Tapi basicnya entrepreneur gitu. Oke, jadi experience-nya juga Pak Bambang ini 17 tahun menjadi dosen di UAI Pak ya. 17 tahun 3 bulan. Kalian baru lahir ya? Iya, saya baru umur 4 tahun Pak itu. Yang mau membaba mungkin baru umur 1 tahun, 2 tahun. Jadi Al-Azhar saat ini menjadi Corporation Director. Oke, terus dari 2018 sampai September kemarin Bapak menjadi Human Resource Director-nya Pak ya? Iya. Sempat 2 tahun lebihan ya. Iya, sempat juga menjadi Finance and Accounting Director. Kalau dosennya emang dari pertama masuk sampai sekarang masih menjadi dosen, Pak Iya. ya? Waktu pertama masuk itu dulu dosen tidak tetap ya. Oh, Dosen pernah tidak jadi tetap. Pak? Iya, dosen tidak tetap seperti dosen-dosen yang kalian kenal dulu. Waktu itu saya diminta jadi dosen tetap, saya nggak mau karena masih ada bisnis gitu. Baru 2014 baru dosen tetap. Oke. Nah, ini maestograpnya nih, ini experience-nya lumayan luar biasa ini. Owner di Maestograp ya, Pak ya? Iya. Boleh diceritakan sedikit, Pak, Maestograp apa itu, Pak? Sebenarnya itu usaha saya, usaha keluarga juga, sama kakak saya itu fotokopi dan percetakan. Dulu yang pertama kali keluar adalah Mister Kopi, lalu kita buka beberapa cabang, lalu ada brand lain namanya Maestrograph gitu. Sekarang masih ada sih, walaupun saya bilang kalau itu bisnis yang sunset ya. Artinya kalau fotokopi, dulu zaman saya orang kalau ini buku di fotokopi, kalau sekarang PDF dan lain sebagainya, tentunya bisnis fotokopi sudah sunset, sudah mau hilang gitu ya. Betul sekali.
Iya. Semua sudah beralih ke online, ya Pak ya? Iya, betul. Oh, baik itu juga. Dan dicarinya juga gampang sekarang. Oke, dan SSA Consulting ini apa nih Pak? SSA Consulting nih Pak? Itu bisnis di bidang training Oke, development. Jadi artinya seperti kita suka karena memang kompetensinya sebagai dosen kan, kita iya. punya beberapa keahlian, kita sama-sama rekan yang bisa ngajar, kita bikin as a suite. Jadi kalau ada keperluan di perusahaan atau apa untuk training tertentu kita bisa provide. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Bapak owner di 3 tempat nih Pak. Satu lagi di Mister Kopi nih Pak. Luar Itu biasa. sama dengan Maestrogram, beda Yang brand Master aja. Travel. Oke. Iya, Ya pernah juga menjadi arsitek pos bisnis development di PT Jawa Pos Pak ya, selama setahun. 4 tahun kayaknya. Oh, 4 tahun ya Pak ya. Ya, Oke. 4 tahun. Iya. Ya memang karena S1 dulu saya bukan, walaupun dosen ekonomi, tapi bukan dari ekonomi, saya teknik arsitek ya. Teknik arsitek Pak ya di sini. Iya. Di sini juga terlihat bahwa memang sarjana teknik di arsitektur tahun 92 sampai 96. Itu bagaimana Pak ceritanya bisa sampai dari arsitek sekarang manajemen SDM gitu Pak? Ini sebenarnya juga buat teman-teman di sini ya, artinya eh ini pembelajaran yang sangat penting. Saya melihat kehidupan saya ada yang orang tuh belajar dari 2 hal, dari kesalahan sama dari kebenaran gitu ya. Artinya belajarlah dari kebenaran, belajar dari kesalahan itu fatal gitu ya. Termasuk seperti saya. Dulu waktu masuk pertama kali S1 saya diterima di UMPTN ya waktu itu namanya, nggak tahu sekarang apa, zaman SBM sudah berubah. sekarang. Nah, seperti itu jurusan yang betul saya mau, yaitu saya pengen jadi wartawan, jurnalistik, saya suka nulis gitu. Begitu masuk di Pajajaran, orang tua bilang no. Waduh. No, karena apa? Mungkin malu punya anak yang jadi wartawan, ntar kabur-kabur kemana nggak jelas gitu ya. Iya. Akhirnya apapun asalkan teknik. Akhirnya saya masuklah di arsitek di Hmm. Universitas Kristen Petra waktu itu paling bonafit ya di Jawa Timur. Kalau di sini ya mungkin kayak BINUS, UPH gitu. Saya minoritas, Islamnya pribumi cuma 5 orang dari 150 orang gitu kan ya. Nah dari situ ternyata perjalanan berlanjut. Saya ambil S2 di keuangan. Padahal keuangan menurut saya ngambil karena saya hanya pengen bisa gitu ya. Karena marketing udahlah gampang gitu ya. Tapi ternyata kehidupan pun tetap pada satu yang namanya passion. Artinya apa? Kalau saya passion ngajar, saya passion nulis, kenapa nggak dari dulu saya geluti bidang itu gitu. Toh pada akhirnya kehidupan kita muter-muter pun endingnya di situ juga gitu. Iya. Nah, Anda pun juga gitu. Mulai dari sekarang mungkin perlu dilihat dulu passion Anda apa gitu. Jangan sampai ntar muter-muter endingnya di situ juga gitu. Akhirnya Anda banyak buang waktu untuk hal-hal seperti itu. Walaupun ya dulu di S1 saya termasuk 3 besar, di S2 juga bagus gitu ya. Tapi ya kembali lagi passion. Dan nanti related juga dengan apa yang namanya kita sebut manajemen waktu gitu ya. Oke, itu dia luar biasa. Oke, di sini nih kita ada yang menarik nih. Pak Bambang mengambil gelar doktor ya Pak ya pada tahun 2020. Itu berbarengan Bapak masih menjadi dosen. Iya, iya, betul. Nah, itu bagaimana tuh Pak, bagi waktunya waktu itu Pak? Menurut saya waktu itu juga saya orangnya challenging ya. Artinya kalau melihat sesuatu itu memang ada prospek atau apa, saya coba kejar dan seberapa pun saya akan berusaha sebaiknya termasuk memberikan prioritas. Walaupun saya dosen, waktu itu saya juga jadi gini, karir di universitas itu kan dosen, tapi dosen bisa menduduki struktural. Struktural itu seperti mengelola direktorat kalau di UAI. Nah, saya waktu itu mengelola direktorat SDM. Otomatis tugas saya lebih gede lagi kan. Ya, Dan betul. di waktu bersamaan saya juga ngambil S3 dan waktu bersamaan juga saya ngambil CHRP. Nah, CHRP ini sertifikasi yang tidak hanya 3 hari selesai, tapi 3 bulan saya lakukan, saya ambil tiap hari masuk gitu. Wah, luar biasa. Nah, apa tantangannya ya kembali lagi kalau kita ngomong manajemen waktu yang paling penting adalah prioritas. Bagaimana kita menempatkan prioritas. Kalau sudah prioritas kayak orang nikah, yes I do gitu artinya yes I do itu apapun yang terjadi ya tetap harus komit sama prioritas itu gitu. Ibaratnya
kita santai aja yang ngobrol sama teman-teman. Bayangin ada satu toples. Kalau kita lebaran gitu banyak toples ya. Anggap aja toplesnya agak gedean gitu. Lalu ada bola tenis, lalu ada bola yang agak kecil lagi, bola bekel mungkin ya. Lalu ada kelereng, ada kerikil yang lebih kecil lagi, ada pasir, lalu yang terakhir ada air. Ya. Kalau seumpama semua benda yang saya sebutkan tadi dimasukkan ke dalam toples dan itu muat semua, kira-kira benda apa yang kalian masukkan dulu? Peserta nih, coba nih kita lempar ke peserta nih. Ayo, apa? Kita lempar ke peserta ya. Yang kalah tidak perlu mencantumkan profil saya di IG-nya. Iya betul. Jangan malu-maluin Pak Bambang. Oke, kita coba Abdul Halim. Apa Mas? Ayo. Abdul Halim, coba. Tadi pertanyaan Pak Bambang jawab. Bisa di spotlight dulu Abdul Halim? Apalagi kalian calon pemimpin ya, mesti ngerti ini harusnya. Betul. Bagaimana Abdul Halim? Gimana? Jawabannya apa tuh? Mungkin boleh ini lagi Pak, pertanyaannya takutnya agak ini. Oke, kita punya satu toples besar di mana benda-benda yang saya sebutkan itu sebenarnya kalau ditata dengan baik itu akan muat dalam satu toples itu. Benda itu adalah bola tenis, lalu ada bola bekel yang lebih kecilan lagi separuh dari bola tenis, ada kelereng, ada kerikil, ada pasir, dan terakhir air. Nah, kalau kalian harus menata itu supaya muat dalam satu toples, kira-kira benda apa dulu yang kalian masukkan? Jangan lama-lama, saya ketiduran. Mungkin pasir, Pak. Pasir dulu. Abdul Halim bilang pasir. Coba yang lain. Coba yang lain. Ada yang mau jawab? Oke, Kiki mungkin mau jawab. Mungkin kalau saya akan masukkan benda-benda yang bervolume dulu seperti kayak bola tenis, terus batu, kerikil dan lain-lain. Baru nanti terakhir diisi dengan pasir dan air karena pasir dan air partikelnya lebih kecil. Oke. Gitu. Jadi mungkin gitu. Gimana Pak? Ada kemungkinan nggak Kiki jadi ketua KMPS? Bisa Pak nanti. Bisa. Kalau dia majuin diri itu juga. Itu jawaban yang tepat. Artinya pembelajarannya apa sih? Hidup kita itu seperti toples tadi. Kita harus punya prioritas mana, barang mana, atau benda mana yang harus kita masukkan dulu. Tentunya benda-benda yang tidak fleksibel. Karena apa? Kita harus memasukkan benda yang betul-betul yang istilah Kiki tadi bilang volume. Artinya apa? Benda yang memang seharusnya dimasukkan lebih dahulu atau yang wajib. Kenapa ibarat di sini bola tenis, lalu yang separuhnya lagi bola bekel, itulah yang wajib, itulah yang prioritas. Karena apa? Dia nggak fleksibel. Itu adalah prinsip dalam hidup kita, prioritas dalam hidup kita. Mau nggak mau, dalam keadaan susah senang, dalam keadaan bisa tidak bisa, dia harus dilakukan dulu. Nah, coba bayangkan, kita masukin dulu bola tenis, habis itu separuhnya bola bekel, habis itu akan mengisi ruang-ruang yang lebih kecil adalah bola kelereng, habis itu pasir, dan terakhir yang akan mengisi sela-sela adalah air. Nah, cukup. Kita akan punya waktu yang cukup. Tapi coba kalau yang masukin air dulu, habis itu dibalik, saya yakin nanti pasti tidak akan cukup. Luber. Jadi, luber. Artinya apa? Semua orang punya 24 jam waktu. Tapi kenapa satu orang bisa menyelesaikan lebih banyak dari yang lain? Satu orang lebih produktif dari yang lain. Itu karena mereka mempunyai prioritas dalam hidupnya. Dan prioritas itu dikerjakan lebih dulu. Gitu. Jadi inilah sebenarnya rumusan sederhana ya. Kalau saya ngelihat sampai tadi malam saya lihat 150 orang bimbingan saya yang baru enrollment atau yang baru ngisi KRS itu baru separuhnya. Saya mungkin prihatin ya, mungkin karena kesulitan biaya atau apa. Tapi begitu saya ngelihat lagi di nilai-nilainya, saya lihat banyak nilai D, C gitu. Apa kalian nggak sayang gitu loh? Itu artinya apa sebenarnya? Bagaimana mengisi waktu tadi dengan tidak
dilakukan secara manajemen dengan benar. Kalau Anda bisa melakukan manajemen dengan benar, pasti akan bagus kok. Hitung aja, hari produktif Anda 24 jam, kira-kira produktifnya berapa? Coba Valin gitu. Ya, Lu Pak. berapa persen sih lu produktif dalam satu hari? 10-20% mungkin, Pak ya. Nah, itu dia. Artinya begitu kita lihat dulu, kita list ternyata kita banyak nggak produktifnya. Banyak nunggu, banyak main, banyak Instagram, yang hidup itu seperti apa ya, saya bilang ada rasio yang namanya 20-80, di mana 20% yang kita lakukan itu menghasilkan 80% keberhasilan. Sementara banyak orang yang melakukan sebaliknya, melakukan 80% hal yang hanya memproduksi 20% keberhasilan. Nah, ini kunci sukses, artinya di mana kalian ngerti konsep-konsep seperti ini, konsep prioritas, konsep bagaimana produktivitas, itu akan membuat kalian beda sama yang lain. Itu. Betul. Oke. Tadi analogi yang luar biasa menurut saya itu. Saya baru dengar tuh Pak analogi tentang toples tadi. Kita membagi-bagi waktu bahwa di dalam toples itu kan memuat volume yang tidak banyak gitu ya, dan diisi beberapa bola tadi dan kerikil dan air, sebagaimana kita mengisi waktu luang kita, mengisi kegiatan kita itu berdasarkan skala prioritas, mana yang lebih fleksibel, mana yang bisa mengikuti gitu Pak ya. Betul. Itu kuncinya sebenarnya. Dan ini juga berarti menepis bahwa banyak sekali kutipan saya lihat Pak, bahwa waktu sehari 24 jam itu tidak cukup. Seharusnya kalau kalian bisa memanage, bisa memberikan prioritas, saya yakin pasti cukup. Cuma dalam pikiran kalian semua menganggap semua penting. Boleh, misalkan main penting lah. Kalau nggak main kita nggak sosialisasi. Berorganisasi penting lah. Kalau nggak organisasi kita nggak punya networking. Betul sekali. Cuma masalahnya di antara kepentingan itu mana yang paling prioritas lebih dulu. Itu yang harus betul-betul kalian pegang. Kalau nggak gitu keteteran, apalagi kalian belum selalu melihat bahwa dosen itu pekerjaannya kan cuma ngajar ya. Jangan salah, dosen itu pekerjaannya 3, ngajar, meneliti, dan mengabdi. Itu setiap semester selalu ditagih sama dikti. Harus ada kegiatannya. Belum ngurusi mahasiswa yang kadang-kadang kalau komunikasi setengah malam. Terus kadang-kadang kalau komunikasi, Pak, saya gini. Lu tuh siapa? Nggak nyebutin nama, nggak nyebutin apa, tiba-tiba ngomong problemnya. Itu bisa stres kalau nggak di-manage. Iya. Nggak assalamualaikum dulu langsung masuk pintu, Pak ya. Nah, kayak gitu. Nah, dalam arti, ini pekerjaan yang membutuhkan bagaimana seorang dosen. Ini saya ngomong pekerjaan dosen. Kalian bisa relate ke pekerjaan kalian nanti. Kalau tidak bisa memanage waktu, ambiar. Ambiarnya apa? Lihat aja, siapa dosen yang paling prepare kalau mulai ngajar. Di mana dia sudah hanya ngasih tugas, di mana dia hanya ngasih offline, di mana dia hanya memberikan pekerjaan tanpa ada feedback. Nah, itu sudah terlihat sebenarnya ini sudah keteteran. Gitu. Luar biasa. Dan kalau kita dengar dari tadi itu pasti ilmu-ilmu manajemen waktu yang Pak Bambang dapat tuh seberjalannya waktu Pak ya, dari seberjalannya waktu Bapak mendapat ilmu-ilmu tersebut. Nah, saya pengen flashback lagi ke masa kuliah Bapak nih Pak. Masa kuliah Bapak. Bapak lumayan sibuk di kuliah Pak. Lumayan isi organisasi. Mungkin bayangan kita waktu saya kuliah dengan kalian kuliah itu berbeda jauh ya dalam hal teknologi. Ya jelas ya, saya ngajar aja kalian belum lahir gitu. Nah, tapi yang paling pada waktu itu yang paling saya mengejutkan, saya berada di lingkungan di mana saya dari keluarga yang biasa saja masuk ke lingkungan, Anda bayangkan kayak UPH, BINUS gitu ya, di mana semua adalah non-Muslim dan non pribumi gitu ya. Itu shock culture. Tapi pada waktu itu saya hanya berpikir, berapa sih orang tua saya bayar kuliah buat saya gitu. Ternyata itu gede banget gitu. Sampai saya pada waktu itu tidak mau, kan pada zaman itu belum ada yang namanya, belum umum yang namanya ATM dan lain sebagainya ya. Harusnya uang itu dibayarkan. Tapi waktu itu saya bilang, saya kalau bayar kuliah saya nggak mau bawa cash.
silahkan ditransfer. Karena saya nggak tega melihat jumlah duitnya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya hanya berpikir, berarti kalau setiap semester saya misalkan bayar, misalkan ya, untuk saat ini aja seperti kalian bayar 10 juta, 8 juta gitu. Otomatis harusnya di akhir semester saya harus menghasilkan sesuatu yang lebih dari itu. Itulah yang namanya investasi. Dan itu pun kebawa sampai sekarang kalau saya beli handphone gitu ya. Kenapa saya beli handphone ini? Oh, bukan karena handphone ini keren dan lain sebagainya, tapi ada kegunaannya nggak sama saya? Saya bisa mengekspor nggak? Kalau cuma buat telepon-teleponan, saya nggak perlu pakai handphone iPhone dan lain sebagainya gitu. Artinya nilai investasi itu harus selalu kita bawa kemanapun, bawa apapun yang kita lakukan harus mempunyai manfaat double dari apa yang kita investasikan. Tidak hanya itu duit, dia tenaga, juga pikiran. Contohnya waktu dulu saya di S1, saya terlibat di kegiatan UKM ya waktu itu jurnalistik, karena nebus saya tidak boleh masuk jurnalistik. Dan pada waktu itu anggaran untuk mencetak buku eksemplar, waktu itu belum ada internet ya, jadul banget Bapak ya memang. Tapi jangan kaget, waktu itu anggarannya per tahun itu dikasih 100 juta untuk mencetak 4 kali penerbitan. Artinya per 3 bulan itu 25 juta uang pada waktu itu. Itu besar Pak, 90-an 100 juta itu besar sekali. Gede, karena saya pada waktu itu untuk biaya hidup saya aja cuma 200.000 per bulan. Per bulan 200.000. Sekarang anak-anak 2 hari Pak habis Pak 200.000. Sekarang 2 jutaan kali atau lebih ya kali. Nah, itu apa yang saya lakukan di situ, saya banyak ikut kegiatan dan lain sebagainya, sehingga saya mendapatkan kesempatan untuk pergi dan lain sebagainya, dan itu dibayar sama universitas. Bahkan saya dapat uang 300, 400 dari universitas, itu lebih dari duit yang saya terima dari orang tua saya. Betul. Dan tidak hanya materi aja, saya coba apa yang saya lakukan, saya nggak mau bolos, saya nggak mau tidak lulus gitu ya. Karena apa, begitu tidak lulus, habislah saya. Habis itu dalam arti waktu saya akan hilang. Dan itu saya anggap sebagai investasi. Artinya apa yang dulu ditanam sama kita, Anda ikut kursus, Anda ikut apapun, Anda harus pikirkan, kalau saya bayar 4 juta, kira-kira dalam waktu sekian lama saya bisa kembali nggak duitnya. Termasuk kuliah nih ya. Kuliah dihitung ternyata habis kuliah 100 juta. Kalau hanya cuma selesai nunggu menikah gitu. Nunggu dilamar gitu. Mending lupakan deh. Bilang aja, Pak mah udah 100 juta buat aku, nanti aku mau pakai buat usaha kayak buat apa. Duit akan lebih bermanfaat. Gitu. Oke. Kalau tadi saya dengar dari cerita Bapak di kuliah, itu mungkin anak-anak juga sepakat bahwa Pak Bambang ini sangat amat meluangkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan di kampus, gitu Pak. Harus waktu itu saya pikir. Dan saat ini tuh saya yakin 90% peserta itu khawatir waktu mainnya itu berkurang. Di mana waktu senang-senangnya berkurang karena terlalu sibuk sama organisasi, sama kampus segala macam. Itu menurut Bapak gimana Pak tentang waktu bermain pada saat usia-usia seperti ini Pak? Main itu main apaan sih? Kayak misalnya nongkrong sama teman. Nongkrong, aduh. Oke. Ya. Saya kalau disebut nongkrong itu agak kaget ya, karena saya mikir dulu, saya itu pernah nongkrong nggak ya gitu. Ternyata saya itu nggak pernah nongkrong. Oh gitu. Kalaupun nongkrong, artinya saya nggak pernah nongkrong dalam arti ada teman datang ke tempat saya atau apa, tapi itu mengerjakan sesuatu. Karena arsitek itu 4 SKS, tapi di lapangannya itu 16 jam. Waduh. Gitu. 16 jam. Jadi gini, kalau tadi Anda bilang mindset-nya harus diubah. Kalau Anda melihat bahwa kuliah itu pekerjaan, kalau Anda melihat berorganisasi itu pekerjaan, mungkin kalian akan cari tempat main. Cari waktu main. Tapi kalau Anda melihat kuliah itu aktualisasi diri, sesuatu yang fun, lalu Anda ikut organisasi itu memang sesuatu yang merupakan panggilan di mana Anda bisa berekspresi, itulah tempat main Anda. Sebenarnya itu. Jadi Anda nggak perlu cari tempat main. Di organisasi itu tempat main. Di mana Anda memberikan hobi Anda juga sekaligus berprestasi, Anda juga sekaligus having fun. Betul sekali. Emang
Iya Organisasi kan? pasti akan ada having fun-nya. Saya yakin itu. Nah, itu. Bahkan sampai sekarang pun saya masih punya beberapa organisasi. Saya punya organisasi tenis. Kalau saya di sini, kalau kalian lihat di sana ada lapangan tenis, karena saya lagi nunggu tenis gitu. Ini sudah hampir 15, hampir 17 tahun lah jalan. Itu saya dirikan sama teman-teman dan saya maintain sampai sekarang. Dan saya kelola juga seperti juga saya mengelola organisasi. Walaupun ini hanya sebagai teman-teman tenis ya. Soal pembayaran, soal pendaftaran dan lain lain, semuanya tersistem. Dan di kalian punya organisasi juga gitu. Letakkanlah yang namanya sistem. Jadi nanti kalaupun Anda ganti dan lain sebagainya, pekerjaan itu akan diteruskan. Jangan nanti misalkan ketuanya sekarang siapa? Ketua KMFV itu Rafael, Pak. Rafael itu Dima. Nah, Rafael itu ganti siapa, nanti ganti lagi. Rafael ini ganti lagi. Dan mungkin yang perlu saya nggak tahu, kadang-kadang pemilihan apa ketua KMPS atau ketua-ketua itu mereka selalu bilang mengadu bagus-bagusan visi dan misi. Benar nggak sih? Kurang lebih seperti itu, Pak. Padahal itu salah. Oh, itu salah, Pak. Kasih tahu, Pak. Mumpung ada ketua di sini, kita kasih tahu, Pak. Gini, kamu lihat UAI punya visi dan misi nggak? Punya, Pak. Kalau rektornya ganti nggak visi misinya? Tidak, sepertinya. Tidak. Indonesia punya visi dan misi nggak? Punya, Pak. Ada kan? Ada. Kalau presidennya ganti, Nggak visi ganti, misinya ganti nggak? Nggak ganti. Harusnya tidak. Karena apa? Visi misi itu adalah suatu tujuan yang mau dicapai suatu organisasi. Nah, perkara nanti kalian mau ketuanya ganti atau tidak, bagaimana kalian adu program kerja. Program kerja yang sesuai dengan visi misi itu. Mana yang lebih efektif nanti bisa membuat visi misi itu bisa tercapai dengan lebih cepat. Gitu. Jadi jangan visi misinya yang diadu. Program yang diadu, Pak ya. Programnya yang diadu untuk mendukung visi misi itu gitu. Karena kenapa kalau visi misi diadu, era Valin misalkan pengennya ke utara, menang dibawa organisasi ke utara. Era siapa lagi di sini misal ada Anastasia dibawa ke selatan. Organisasi itu akan kemana-mana tapi tidak jelas. Gitu. Jadi ya mungkin sebenarnya kalian sudah tahu ya. Tapi yang paling penting bagaimana kalian memahami bahwa bukan visi-visinya yang diadu, tapi program kerjanya. Gitu. Bagaimana? Agak shock ya. Jangan shock ya. Iya. Agak lumayan tersenggol mungkin ketua-ketua. Gimana Rafael? Gitu. Dan saya lihat juga teman-teman begitu ada program kerja itu yang kerja banyak banget. Akhirnya program nggak berjalan karena alasannya klasik, nggak ada dana gitu. Iya kan? Nah, sebenarnya kalian harus memikirkan bahwa organisasi sekecil KMFS pun akan sama dengan pengelolaan universitas, pengelolaan negara, perusahaan, dan lain sebagainya. Di mana sebenarnya begitu kalian sudah punya program kerja, kalian punya prioritas kan? Prioritas itulah yang nantinya akan menjadi bagian-bagian di dalam program kerja itu, yaitu apa? Yaitu jabatan. Kalau memang tidak diprioritaskan untuk program kerja ke A, ya nggak perlu ada jabatan A dan B. Tapi kita perlu, Pak. Nah, kembali lagi, perlu atau prioritas. Nah, nantinya justru kalau kalian punya visi misi, habis visi misi kalian punya yang namanya rencana strategi, misalkan 5 tahun. 5 tahun itu KMPS mau apa sih? Tahun pertama prioritas di pendidikan, tahun kedua di prioritas di apa. Jadi di setiap kepemimpinan mereka punya prioritas yang mau dikerjain. Jadi anggotanya tidak perlu banyak-banyak. Gitu. Kalau banyak-banyak, perusahaan tuh gendut kayak UAI, susah bayar karyawannya. Gitu loh. Makanya gedung diperbesar Pak ya, kegendutan. Kegendutan. Itu gedung diperbesar, utangnya juga gede. Waduh. Jadi curcol deh. Jadi curcol ini. Oke, Pak.
Bapak ini sebenarnya untuk manajemen waktu ya, untuk khususnya di manajemen waktu nih Pak. Bapak menetapkan prinsip-prinsip itu berdasarkan pengalaman Bapak sendiri atau Bapak ada satu role model yang Bapak ikutin terus? Oke, Tokoh yang saya Bapak ke inginkan. saya bilang bahwa kehidupan kalian sekarang itu sangat-sangat menurut saya sangat-sangat luar biasa didukung teknologi ya. Ya. Saya generasi yang berangkat di mana semua itu tidak saya dapatkan. Sehingga banyak sekali hal-hal yang saya lakukan itu lebih terjadi karena saya try and error. Oke. Tapi sampai sekarang pun begitu saya tersentuh teknologi, akhirnya saya mulai belajar. Jadi hampir setiap hari saya belajar. Bahkan saya masih ikut les. Kalau nggak percaya ya, Les apa Bapak tuh? ikut les gitu. Saya nggak sebutin ya, saya malu. Oke. Tapi saya ikut les. Kenapa? Karena saya ingin memberi contoh kepada anak saya. Di rumah saya punya kebiasaan bahwa bapaknya pun masih belajar. Mereka harus punya semangat. Bapaknya pun bisa bagi waktu. Kalau bapaknya bisa kerja, bisa belajar, bisa ambil sekolah lagi, bisa ikut apa, bahkan masih bisa main-main tenis. Mereka bilang bahwa sebenarnya itu role model bagi mereka. Saya menciptakan role model sendiri untuk keluarga saya. Tapi kebetulan saya nggak punya role model, jadi saya nyari-nyari pada waktu itu. Gitu. Try and error terus, Pak ya. Try and error gitu. Oke. Betul. Oke deh, menarik sekali. Kalau saya bilang Pak ya, yang malu itu bukan Bapak yang Bapak masih les, justru anak-anak muda nih Pak, yang sudah masih belajar di kampus doang. Iya, sebenarnya saya sangat sayangkan. Saya itu kadang-kadang agak gemes gitu loh sama kalian itu. Gemesnya apa? Satu, mungkin kalian ketemu saya itu paling cepat itu semester 3 ya di SDM. Kalau akuntansi nggak bakal ketemu saya. Lalu melompat lagi di semester 5. Itu sudah kejauhan di mana sebenarnya saya pengen ngasih tahu kalian. Saya itu kan termasuk yang kalau anak manajemen bilang wah itu termasuk keras ya, dosen yang paling keras juga ya, kasih tugas juga banyak dan lain sebagainya. Itu saya selalu mendorong kalian itu untuk gunakanlah waktu kalian, gunakanlah banyak hal yang bisa kalian raih. Karena apa? Ini pondasi gitu loh. Kalian nanti kalau baru sadar setelah selesai kuliah atau umur 30-an semua terlambat. Gitu. Di mana semua orang sudah mulai terbang, Anda baru belajar terbang. Betul. Sayang gitu. Jadi gunakanlah waktu, ikutlah seperti sekarang kalian KMPS seperti ini dan lain sebagainya. Cuma yaitu prioritas terpenting Pak ya. Iya. Oke. Sebelum saya lanjut pertanyaan ini, ada nggak nih peserta yang mau coba nanya ke Pak Bambang atau mau curhat nih ke Pak Bambang? Karena curhat. Pembahasan tadi bukan lumayan lagi, sangat menarik gitu ya, dari analogi tadi, dari pengalaman Bapak di kuliah, bahkan dengan keluarga sendiri. Peserta-peserta di sini atau panitia juga boleh ada yang ingin bertanya kepada Pak Bambang? Saya beri kesempatan. Kalau sendiri kenapa? Boleh raise hand dulu nanti sama Kiki di spotlight. Ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Boleh, siapa itu? Siapa? Nadia. Oke, Nadia. Boleh, di spotlight dulu, Kiki. Nadia kayaknya semester ini ikut saya ya? Iya, Pak. Oke. Siap-siap ya. Silakan. Saya cuma mau nanyain aja sih, Pak. Kan tadi Bapak kan dengan kegiatan yang begitu banyaknya, menjadikan Bapak sendiri itu role model buat anak-anaknya itu. Itu kadang ada nggak sih Pak, ada anak yang protes, kok kayak menuntut, kan menjadikan role model kayak gitu seakan-akan buat nuntut anaknya. Bukan buat nuntut sih. Kalau misalkan pemikiran anaknya kan jelek gitu ya Pak. Kok gue dituntut gini-gini sih sama ayah sendiri gitu. Ada nggak protes dari anak-anaknya itu sendiri gitu? Oke. Ya, dalam arti gini, saya paham itu. Kadang-kadang gini, beda antara role model dan menuntut itu sesuatu yang beda. Mungkin di dalam pendidikan kita, banyak sekali orang tua yang bilang, kamu harus les, kamu harus ini, harus apa gitu ya. Dan kebetulan kalau di saya,
saya model orang tua yang memfasilitasi. Kamu mau apa? Gitu. Kebetulan anak saya dua-dua perempuan, gitu. Jadi perempuan, saya lihat yang satu punya keunggulan akademik, gitu ya. Dia termasuk yang pinter di sekolah. Sekarang dia di SMP Lab School. Terus yang satu adiknya secara akademik mungkin biasa aja, tapi secara prestasi lain dia kebetulan adalah gimnastik, gitu ya. Dia eksis di situ. Dan menurut saya cukup memberikan basic pada anak saya berupa apa? Yaitu berupa dasar-dasar agama, sopan santun, dan budi pekerti, attitude ya. Itu yang paling dasar. Habis itu saya menyerahkan ke mereka. Mereka mau apa? Kalau yang akademik mau milih jurusan apapun, saya selalu sokong. Saya nggak mau jadi guru sekalipun, saya tidak akan menghalangi mereka. Walaupun bilang, apaan sih guru gitu ya. Selama saya bilang bahwa kamu harus menjadi yang terbaik untuk menjadi seorang guru gitu. Dan karena prinsip itu dan role model yang saya ciptakan, bahwa saya menciptakan role model yang positif. Artinya misalkan saya tidak nyuruh anak-anak itu kalau jam 6 gitu ya, TV dimatikan, saya bilang, kamu berhenti belajar dong, gini. Saya nggak pernah. Saya matiin TV, saya bilang, ini jam belajar ya, terserah kalian mau apa. Tapi karena mereka melihat ayahnya belajar, ayahnya bekerja, ibunya juga melakukan hal sama, mereka pun belajar. Gitu. Jadi role modelnya sesimpel itu. Jadi mereka pada akhirnya mengerti apa yang saya contohkan, apa yang saya berikan ke mereka, itu bukan paksaan, karena itu atas kesadaran mereka mau apa. Gitu. Bahkan kalau ditanya sekarang mau yang kecil, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi atlet gimnastik dan nanti jadi astronot. Walaupun gitu ya. Tapi ya oke gitu. Oke aja dulu gitu. Yang gede juga gitu. Kamu mau apa? Mau jadi guru ngaji gitu. Oke. Wah, bapaknya sekolahnya tinggi apa anaknya? Bagi saya itu bukan kegagalan. Kegagalan kalau saya nanti justru mendidik anak saya yang tidak sesuai dengan attitude gitu. Nah, itu di tempat saya. Jadi kalau penajam nanya, ada nggak sih Pak yang protes apa? Saya rasa karena ini bukan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka, role model saya, mereka pun pasti tidak merasa keberatan atau dengan sendirinya akan mengikuti role model itu gitu. Oke. Gimana Nadia? Keren sih. Ini kalau di SDM, di pemasaran global nggak ketemu nih jawaban kayak gini. Kesempatan kayak gini. Sebenarnya ada satu hal yang kalian harus paham kalau waktu ikut mata kuliah saya ya. Saya menyadari begitu saya masuk kelas, saya nyadari bahwa kalian adalah yang terbaik di kelas saya. Artinya saya tidak pernah menjudge kalian bodoh dan lebih tidak pinter dari anak negeri misalkan. Itu yang selalu ada di mindset saya. Sehingga saya selalu berusaha memberikan dua ke kalian. Satu, yaitu materi. Misalkan ngambil SDM, ya materi SDM. Tapi kalau selain materi, saya tahu nanti kalian perlu sesuatu di luar. Saya selalu ngasih kalian tuh skill. Makanya kalau kalian selalu peka dengan mata kuliah saya tidak pernah ada UTS apa itu tulis. Iya. UAS tulis. Iya. Pasti selalu dalam bentuk project. Ya, betul. Kenapa dalam bentuk project? Karena saya ingin kalian itu tidak hanya tahu teorinya tadi, tapi kalian paling nggak punya skill. Karena sebenarnya begitu kalian mendalami salah satu mata kuliah saya, kalian tuh udah dapat duit gitu loh. Kayak gitu. Makanya kalau ada yang ngeluh, wah di kelasnya Pak Bams ini banyak banget ini. Sebenarnya bukan banyak-banyak, kalau kalian sadari itu buat kalian. Gitu. Betul. Oke. Nadia cukup? Oke. Kita ke Andika dulu kalian ya. Andika, apa mau bertanya apa nih ke Pak Bambang? Oke Pak, selamat siang Pak. Saya Andika Ramadan. Izin bertanya nih Pak, ini terkait SDM. Jadi tadi saya sedikit mengutip kalau menurut Bapak sebisa mungkin organisasi itu jangan terlalu banyak anggotanya, takutnya si struktur organisasi tersebut gemuk gitu kan ya Pak. Nah itu yang terjadi di UI gitu kan. Dan kalau saya berkaca ke organisasi yang sedang kita jalani,
kita mungkin kalau terlihatnya kita sedikit gitu, maksudnya setengah-setengah gitu, cukup sedikit gitu. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan, apakah sumber daya manusia itu harus berbanding lurus dengan kegiatan yang di dalamnya, Pak? Cukup dimengerti nggak, Pak? Boleh Jadi kan kita dikasih kegiatan, jadi kita kan kegiatan kita cukup banyak, dan itu ada dalam satu event itu terdapat panitianya tersendiri gitu, Pak. Nah, sedangkan misalkan SDM kita nih, misalkan dalam KMFEB ini ada sekitar 24 atau 28 gitu. Nah, ternyata dalam satu periode ini event kita cukup banyak, Pak. Kira-kira misalkan 5 atau 7 misalkan sekira gitu. Apakah SDM itu harus berbanding lurus dengan kegiatan yang dijalankan? Jumlahnya ya? Jumlahnya. Iya, jumlah SDM ya. Iya. Menurut saya itu bukan patokan ya. Yang penting kalau di dalam suatu kinerja, itu yang penting adalah produktivitas. Artinya apa, Pak? Gini ya, dalam arti kamu punya tim yang kecil pun, kalau semua produktif, semua bisa efektif. Kenapa kalian belajar manajemen? Ini kan sebenarnya pertanyaannya. Karena kalian itu intinya melakukan apapun selalu efektif dan efisien. Itu selalu harus ada di benak kalian. Kalian nggak pantas keluar dari manajemen kalau kalian tidak tahu sebenarnya kalian itu belajar manajemen untuk apa. Itu basicnya dulu ya. Dan kalian harus tahu bahwa begitu kalian belajar manajemen sebenarnya, maaf ya yang akuntansi, kalian itu dikasih ilmu untuk memanage gitu loh. Kalau akuntansi kan ilmu individual ya. Suatu ketika misalkan ada yang dari akuntansi di sini, suatu ketika kalau jadi manajer pasti akan belajar manajemen. Bener nggak? Padahal kalian dari awal sudah belajar manajemen sendiri. Jadi ini loh yang kalian harus pahami, masuk manajemen itu bukan sesuatu yang ecek-ecek. Tapi semua orang nanti akan belajar manajemen. Dan kalian punya kesempatan pertama belajar manajemen. Artinya mestinya kalian sukses dulu. Gitu ya. Nah, kembali lagi dalam suatu organisasi, tadi saya pikir 24 ngadepin seluruh mahasiswa FEB, saya rasa itu sudah termasuk lincah ya, kecil ya. Artinya kecil. Tinggal kalian bagaimana mengelola agar 24 ini mempunyai kohesivitas atau solid di dalamnya. Entah itu apapun kegiatannya, kalian bisa membuat 24 ini adalah inti. Contohnya gini, saya punya perusahaan yang namanya SSA yang tadi disebutin si Valin. Di situ cuma ada 3 orang. Tapi kalau kita bekerja, kita bisa menghasilkan beberapa kelas dalam waktu bersamaan. Atau contohnya, kalau kalian bisa ini lagi Gojek. Gojek itu kan kalau kalian lihat entitasnya basicnya adalah perusahaan aplikasi. Tapi dia bisa menjalankan bagaimana dia GoFood dengan restoran, lalu Gojek dengan kendaraan, terus Go apalagi. Nah ini artinya apa? Artinya sebenarnya secara inti, panitia atau orang yang ada di dalamnya ini adalah kecil. Tapi masing-masing begitu diperlukan ada kegiatan atau apa, mereka bisa membuat bagaimana orang lain itu terlibat di dalamnya untuk membantu. Entah itu dengan sistem voluntary atau dengan sistem apapun. Itu harus diberdayakan dan itu wajib. Kenapa? Karena ini adalah kegiatan kemahasiswaan di mana sebenarnya tujuannya bukan karena ada kegiatan toh, tapi tujuannya supaya mengeratkan hubungan kalian sesama orang yang ada di dalam mahasiswa yang ada di dalam fakultas itu ikut berperan serta. Benar nggak? Betul. Nah, yang supaya tidak seret si ketuanya ini menarik ataupun mendorong gerbongnya, orang yang di dalamnya harus kecil, lincah. Misalkan 24, selama 24 itu kalian bisa meeting cepat, menghasilkan keputusan cepat dan lain sebagainya, tinggal action-nya di lapangan, masing-masing 24 ini bisa langsung mencari rekanan-rekanan yang bisa jadi volunteer untuk menggulirkan acara. Gitu caranya. Tidak perlu banyak orang yang dimasukkan ke situ. Karena kalau kalian nanti memasukkan banyak orang di situ, belum tentu orang itu sevisi. Bener nggak?
Yang penting bagaimana kalian menggait masing-masing, misalkan ada kegiatan menggait angkatan ini, siapa sih kuncinya? Dia diajak kerjasama. Gimana supaya angkatannya bisa ikut dan lain sebagainya. Jangan sampai bikin kegiatan itu mereka terpaksa, karena kakak-kakak ini, karena kakak-kakak ini. Nah, itu nggak lucu. Gitu. Ya. Bagaimana Dika? Sudah cukup puas dengan jawabannya? Baik Pak, berarti bukan ditambahkan tapi gimana produktivitas dan efektivitas dalam suatu organisasi tersebut supaya event itu berjalan dengan sedikit orang ini ya. Betul, itu exactly betul. Gitu. Oke, baik. Yang penting kalian di dalam struktur organisasi itu kepalanya dulu. Begitu kepalanya kalian punya konsep, punya apa, jalannya cari tangan, cari kaki gitu. Oke. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Bambang atas jawabannya. Kita next ya di peserta